Hai, selamat pagi semuanya kelas 3, kelas 3A, kelas 3B. Semoga hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan walaupun dalam kondisi pandemi corona seperti ini, Pak Guru harap kalian semuanya belajar tetap semangat. Oke, sebelum kita belajar, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran kita bermanfaat dan menjadi lancar. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Kelas 3 semuanya, kita ketemu lagi di kesempatan kali ini dengan Pak Digno, yaitu di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di sini subtema 1 itu tentang benda di sekitar kita. Kita akan belajar materi tentang bahasa Indonesia dan juga PPKN. Anak-anakku kelas 3 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai, pada kesempatan kali ini yang pertama Pak Guru akan menyampaikan tentang muatan bahasa Indonesia. Yaitu menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar kita. Dalam teks kita akan menemukan banyak kata, dan pada suatu teks kita akan menemukan banyak kata, dan yang akan dirangkai menjadi suatu kalimat. Kalimat itu akan menjadi suatu yang namanya paragraf. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya atau maknanya. Nah, jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, maka kita bisa melihat ataupun kita dapat mencari arti tersebut ya di mana, yaitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di KBBI. Tapi jangan khawatir, yang tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian juga bisa mencari di yang namanya internet, dan boleh juga. Yang akan Pak Guru bahas kali ini yaitu tentang benda terbuat dari kertas. Silakan kalian cermati anak-anak bacaan yang ada di layar kalian semuanya. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contohnya yang lain, misalnya contoh lain yaitu ada tisu, kardus, koran, dan juga itu semuanya terbuat dari kertas. Kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap, itu di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Nah, kecil-kecil sekali. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang akan disebut dan bubur kertas. Bubur kertas itu dinamakan yaitu dengan pulp. Proses selanjutnya, bubur kertas ataupun itu diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya itu habis. Bubur kertas ataupun pulp yang sudah kering meninggalkan yang namanya ampas dan berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan, hingga tipis sekali ya. Cobalah kamu menulis di atas kaca ya. Kalau kalian menulis di atas kaca, apakah hasil tulisan kamu itu di atas kaca seperti di kertas? Wah, hasilnya sama antara di atas kaca dengan di atas kertas? Nah, tentu berbeda. Mengapa? Karena kertas itu memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas itu dapat dibaca dengan jelas. Nah, kalian sudah melihat bacaan tadi, sudah membaca bacaan tadi. Silakan nanti kalian kerjakan. Kamu telah membaca bacaan yang tadi, silakan kalian kerjakan
makna-makna kata yang Pak Guru sampaikan yang ada di sini. Itu yang pertama, selulosa itu artinya apa? Lunak itu artinya apa? Molekuler itu artinya apa? Ampas itu artinya apa? Pulp itu artinya apa? Silakan kata-kata ini kalian bisa cari maknanya atau artinya itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun bisa kalian itu mencari di internet. Pertemuan yang kedua yaitu muatan PPKN. Manfaat bermusyawarah. Musyawarah ini merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama, supaya keputusan tersebut menjadi mufakat. Hasil musyawarah itu harus dilaksanakan oleh semua pihak ya, yang terlibat pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa manfaat musyawarah itu sih? Nah, manfaat musyawarah yang pertama yaitu melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, itu masalah musyawarah. Nah, nanti kalian silakan tugas PPKN ini kalian kerjakan yaitu pada Ayo Berlatih di buku pulpena halaman 16 yaitu nomor 1, 2, dan 3 saja. Akan tapi tadi yang bahasa Indonesia silakan kalian mencari makna kata yang tadi Pak Guru sampaikan, itu boleh di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di internet. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi dengan Pak Tigno. Semoga kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker bila ingin berpergian kemanapun. Oke, sampai jumpa kelas 3, kelas 3A, kelas 3B. Semuanya sukses, semangat selalu dalam belajar. Oke.